sebaik-baiknya. Anggapan-anggapan intoleransi yang dikeluarkan oleh Bapak itu perlu dibuktikan. Kalau memang Syafiq Basalamah ini orang yang bikin onar di Indonesia, perlu dibuktikan, Pak. Permasalahan perbedaan agama, perbedaan pendapat, ini memang sejak dulu, Pak. Para imam yang 4 saja berbeda. Ya. Janganlah gampang bermain tuduh-tuduhan. Tidak ada ceritanya Salafi itu mau mendirikan khilafah, Pak. Coba baca latar belakangnya FPI, latar belakangnya HTI, latar belakangnya Ikhwanul Muslimin. Itu hampir sama amaliyahnya dengan Banser itu. Nggak ada bedanya kok. Karena mereka ini didirikan oleh kelompok-kelompok yang masih mengagungkan amaliyah-amaliyah seperti Banser. Apalagi FPI itu sama. Jadi penilaian Bapak yang seperti itu kepada Syafiq Basalamah itu menunjukkan keawamannya Bapak tentang Syafiq Basalamah. Saya kira kalau Bapak berbicara seperti itu dengan Syafiq Basalamah, ya nggak ada apa-apanya, Pak. Karena sifat yang dilakukan oleh Bapak sekedar hanya tuduhan-tuduhan palsu belaka, tidak mencerminkan sebagai seorang yaitu yang mengerti siapa Syafiq Basalamah yang sebenarnya. Janganlah kemudian masyarakat didikte bahwa dia adalah seorang HTI. Ketawa, Pak, orang-orang itu dengan Bapak itu. Apa, Pak? Pembela khilafah macam. Itu makin lucu, Pak. Makin lucu. Sebenarnya itu adalah rasa pembelaan dari Banser sendiri yang merasa pada waktu itu tidak berhasil karena ternyata yang datang ke masjid itu lebih banyak dari Banser. Dan niatnya bukan mau seperti Banser, Pak. Kalau Banser niatnya datang ke pengajian Salafi dimanapun, itu punya tujuan untuk membubarkan pengajian. Jadi tidak ada pendekatan-pendekatan sebagaimana ya pendekatan-pendekatan misalnya duduklah bareng di situ, perhatikan apa yang diceramahkan oleh Syafiq Basalamah. Apa? Kan bisa menilai kebenaran apa tidak yang disampaikan oleh Syafiq Basalamah. Biar tahu persis, Pak. Bukan serta-merta melakukan tindakan-tindakan yang abnormal, yang tidak mencerminkan kalau yang disuarakan itu adalah bukan suara seorang muslim yang benar-benar muslim, tetapi suara orang yang mengigau di siang bolong. Kalau seorang muslim kan tidak mungkin. Nah, jadi pernyataan Wakapolri saya bela itu Wakapolri memang benar, karena itu terbukti sekali. Selama ini kalau memang Salafi oleh kepolisian itu dituduh, kepolisian berkali-kali diundang di Jakarta ini dulu, sepanjang perjalanan saya di Jakarta itu bertahun-tahun, yang namanya Kapolda itu sering mengundang salaf, mengundang pengajian salaf, itu tidak ada masalah, Pak. Bahkan banyak orang yang senang, banyak orang yang tertarik dengan pengajian-pengajian salaf itu. Sudah saya sebutkan tadi di zamannya yaitu Tito Karnavian misalnya, banyak sampai Tito Karnavian ini itu mendatangi jenazahnya Ja'far Umar Talib, karena memang ketika menyampaikan pengajian di kepolisian, tidak seorang pun dari mereka kecuali setelah datang orang ke ini mencabai-cabai pengajian Salafi dengan berbagai macam fitnah yang dilontarkan, misalnya oleh jaringan Islam Moderat misalnya, yang datang tiba-tiba membawa konsep kebencian ke kepolisian, padahal sebelumnya tidak ada apa-apa di kepolisian itu. Orang belajar Islam dikatakan terjangkit penyakit berbahaya. Masa orang belajar Quran, belajar Sunnah dianggap itu berbahaya? Itu kan fitnah kejam itu sudah, yang tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang muslim. Kalau seorang muslim itu saling bau-membau, yang dididik itu justru lebih baik muslimnya para polisi dari muslimnya orang-orang yang lainnya itu, Pak. Mereka menjadi tentram, tenang dan sebagainya, tidak gelisah. Itu mereka pengendali keamanan, mengerti, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Kemungkinan saja Kak
Polres Majalengka ini ngikuti pengajian salafi, menjadi saksi. Tidak pernah sebagaimana yang Bapak tuduhkan itu tadi. Biasa dalam agama itu, berbicara fitnah itu sudah biasa. Artinya Bapak itu sangat kampungan kalau Bapak hanya sekedar membaca dari pihak rivalnya Syafiq Basalamah. Harusnya Bapak membaca juga dari referensi yang dipakai oleh teman-teman salafi. Apa pendidikan yang diberikan? Jangan sebentar intoleran. Kayak orang-orang di luar Islam menyatakan begitu. Bagaimana orang-orang luar Islam selalu menyebut Islam intoleran? Janganlah sampai seperti itu terhadap sesama Islamnya. Jangan kemudian merasa paling benar. Itu ya. Buktikanlah bahwa agama yang dipahami dan yaitu dicermati oleh Bapak itu adalah memang ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ini saya lagi ini adalah foto ya. Ini kalau ada foto ini. Ini foto ini saya dapatkan di saat saya yaitu sholat di sebuah masjid. Sholat di sebuah masjid di mana itu namanya yaitu di Kampung Melayu ya. Sholat di Kampung Melayu. Waktu saya keluar di hari Jumat itu, tiba-tiba ada orang yang memandang gitu. Saya antara lupa enggak, memang kayaknya memandang sambil tersenyum. Sementara saya sendiri memang enggak kenal gitu. Tapi karena dia memandang, saya ingat wajah seseorang. Tapi sebenarnya belum pernah ketemu. Lah ternyata beliau setelah memperkenalkan saya, ini Ustadz Zulkarnain El-Maduri ya. Oh iya Pak, benar kata saya. Kalau berkenan Bapak siapa? Saya tanya. Oh saya di Cilangkap Ustadz, saya dinas di Cilangkap. Saya tahu kalau ini adalah orang Cilangkap ya. Nah itu baru kemudian saya tersadar, ya Allah, kalau Cilangkap itu kan memang dari angkatan-angkatan, dan beliau ini dari angkatan laut. Nah apa? Menunjukkan kebanggaannya, saya ini belajar salaf itu Ustaz, manhaj salaf itu tenang jiwa Ustaz, benar-benar tenang jiwa saya, tidak risau, yang kemudian mendidik saya menjadi orang yang berusaha selalu meningkatkan ibadah. Coba orang ini menjadi tenang, dan itu bukan 1, 2, 3 dari kepolisian. Saya melihat dari kepolisian ini di Jakarta itu marak sekali mereka datang ke masjid-masjid itu dengan mobilnya berhenti. Saya bisa memastikan kalau cara wudhunya, dari cara ininya, mereka ini ngikuti pengajian salafi. Ketika mereka sholat dan sebagainya, saya perhatikan waktu sholat sunnah, oh ini belajar ke salafi. Itu bisa ketahuan. Mereka semuanya merasa tenang. Bahkan yang tadinya anaknya tidak pakai jilbab, itu disuruh pakai jilbab, itu polisi. Kadang-kadang saya juga ini ya, sedikit malu. Wih, luar biasa ternyata polisi ini kalau sudah mengenal sunnah Nabi, dia benar-benar melaksanakannya. Itu polisi. Jadi saya bangga dengan polisi di Indonesia ini. Apa yang dikatakan oleh Wakapolres itu adalah sebuah kebenaran, kenyataan, bukan fitnah, bukan provokasi gitu. Seharusnya memang polisi seperti itu menurut saya. Polisi itu menjadi penegak hukum. Jangan sebentar ada aduan begini langsung. Enggak, bukan begitu. Dilihat kasus per kasus apa yang terjadi di tempat itu. Kalau hanya sekadar perbedaan itu kan dilindungi oleh undang-undang. Janganlah kemudian ada undang-undang di balik undang-undang, Pak. Sudah jelas kok kalau perbedaan ini dilindungi oleh undang-undang. Mengapa masih dilibas? Lah, di Indonesia Pak, Hindu saja bisa hidup. Ya Pak ya. Buddha saja bisa hidup, Kristen bisa hidup. Masa Wahabi tidak boleh hidup? Yang benar sajalah Pak, Bapak berpikirnya itu. Gitu. Sampai sejauh mana sih kekafiran Wahabi sehingga Bapak berpikir intoleran, bahwa Wahabi itu intoleran? Apa? Itu perspektif Bapak tentang Wahabi.
Jadi kemudian kalau kemudian